Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau melakukan presentasi untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Dan pada presentasi ini dalam bentuk PowerPoint. Dan di mana proyek ini adalah proyek showcase untuk web interface design for a restaurant. Jadi, proyek ini berupa capture, desain interface, dan beberapa submenu di dalamnya, disertai penjelasan singkat mengenai latar belakang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muzakir dengan nick 2104010101002. Nah, untuk tugas ini saya mengambil web design sebuah resto dan cafe yang sudah saya desain. Nama restonya adalah Rumah Hayati. Dan ini sudah kita buat secara responsif. Maksudnya bisa kita buka pada beberapa perangkat, baik itu di PC dan komputer, di tablet, atau pada media mobile. Berikutnya adalah saya jelaskan sedikit tentang tentang desain ini, yaitu menggunakan WordPress. Nah, jadi tampilan seperti ini seperti template untuk apabila kita melakukan desain di WordPress. Jadi sedikit penjelasan tentang WordPress adalah sebuah platform manajemen konten atau content management system (CMS) yang digunakan untuk membuat dan mengelola website. Jadi dengan WordPress kamu dapat dengan mudah membuat dan mengedit konten di situs web Anda tanpa perlu memiliki pengetahuan pemrograman yang atau desain yang mendalam. Jadi untuk WordPress ini berupa template yang bisa kita gunakan untuk melakukan desain. Terus berikutnya, ini adalah uh, roadmap gitu ya. Jadi roadmap bahwa apa yang akan dijelaskan nanti ini akan ada berupa halaman untuk sebuah, maksud saya sebuah web Rumah Hayati ini terdapat 5 halaman. Ya, yang pertama adalah home, menu, facility, news, dan contact. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa gambaran, sedikit gambaran mengenai Rumah Hayati. Jadi ini ada home, menu, facility, news, dan kontak. Nah, di sini halaman menu tampilannya seperti ini, gitu ya. Ini terlihat kita perkecil karena satu halaman itu tidak memuat pada slide ini. Jadi kita kumpulkan 5 halaman, tapi di sini kita hanya menggambarkan sedikit tentang desain dari Rumah Hayati tersebut. Nah, yang pertama kita akan mempresentasikan home dari web Rumah Hayati. Jadi ini adalah homepage. Homepage adalah halaman utama pertama dari sebuah website yang menyajikan informasi penting dan mengarahkan pengunjung ke bagian lain situs web. Nah, di home pastinya kita mendapatkan sebuah header, dan header ini nanti akan muncul pada halaman-halaman lain juga, gitu ya. Nah, jadi di sini ada logo, ada beberapa yang navigasi halaman tadi, dan di sini di sebelah kiri kita ada tampilan header untuk mobile phone. Nah, jadi header itu seringkali merupakan tempat di mana logo perusahaan atau merek ditampilkan dengan jelas. Jadi ini membantu dalam membangun identitas dan branding yang kuat.
sehingga pengunjung dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengingat situs web Anda. Nah, jadi itu pentingnya header. Jadi kita bisa melakukan tampilan logo restoran di bagian kiri atas sebagai identitas, terus menu navigasi yang terdiri dari home, menu facility dan menu sedang kontak, terus informasi penting yang ditampilkan pada header akan lebih terlihat dan dapat diakses dengan cepat oleh pengunjung. Nah, terus uh, di halaman utama juga kita ada namanya hero section atau bagian utama. Nah, di sini kita uh, di bawah header itu kita menampilkan sebuah carousel ya, carousel yang memungkinkan pengunjung untuk menampilkan beberapa gambar atau konten secara bergantian. Maksudnya seorang desainer bisa menampilkan beberapa gambar atau konten secara bergantian di sini. Jadi dapat bergantian secara otomatis maupun secara manual. Jadi ada dua macam. Nah, dan ini memberikan kesan dinamis dan interaktif kepada pengunjung. Nah, hal ini dapat membantu menyampaikan pesan yang lebih kaya dan elemen visual yang menarik. Nah, pada halaman utama juga kita menyisipkan sedikit tentang kami, tentang Rumah Hayati, resto, dan kafe. Nah, jadi kita fokuskan deskripsi yang singkat pada keunikan resto Rumah Hayati. Nah, jadi di sini kita jelaskan sedikit apa yang membedakan resto Rumah Hayati dengan yang lain, terus masakan khasnya, konsep unik, atau pengalaman kuliner yang istimewa. Jadi di semua dijelaskan secara singkat dan jelas di sini. Nah, di sini juga ada button cek menu ya. Jadi ini mengarahkan nanti ke halaman menu. Nah, untuk bagian yang menceritakan kisah restoran sejarah, nilai-nilai dan filosofi kuliner itu kita sudah buat di sini di atas di bagian sini dan ada juga sejumlah hidangan populer. Nah, jadi kita tampilkan foto di sini yang kita buat secara carousel. Nah, selanjutnya di bagian bawah di section deskripsi tadi itu kita ada form reservasi. Nah, di sini ada beberapa teks yang mengarahkan bagaimana dia mengisi form dan cara melakukan pembayaran dan syarat pembayaran gitu ya. Nah, di sini ada beberapa input, kolom input reservasi dan beberapa placeholder yang kita sisipkan agar tidak terjadi salah input. Nah, jadi formulir formulir reservasi ini kita buat secara sederhana dan mudah diisi. Kita menghindari juga terlalu banyak bidang yang membingungkan atau tidak relevan. Jadi kita fokus pada informasi yang benar-benar diperlukan seperti nama, tanggal, waktu, jumlah tamu, dan informasi kontak. Jadi button ini ketika dia berhasil booking atau ingin booking segera, itu maka dilanjutkan pada WhatsApp. Nah, jadi ini akan dikirim melalui WhatsApp. Nanti bagian admin dari Rumah Hayati ini akan melakukan lanjutan bagaimana pembayarannya seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang adalah formulir reservasi di mana pelanggan dapat memasukkan memasukkan tanggal, waktu, jumlah tamu dan rincian kontak mereka. Nah, deskripsi hidangan. Nah, deskripsi hidangan ini biasanya kita menyertakan gambar-gambar hidangan spesial juga yang menggugah, yang menampilkan hidangan tersebut. Apalagi ini adalah bagian homepage ya, atau bagian utama dari sebuah halaman web. Nah, jadi pastikan foto-foto tersebut menampilkan hidangan dengan tampilan yang menarik dan mengundang. Nah, dan kita juga menyisipkan sebuah
deskripsi yang menarik untuk setiap hidangan spesial. Kita menggunakan kata-kata menggambarkan rasa, tekstur, keunikan hidangan tersebut, dan menjelaskan juga bahan-bahan utama dan atau inspirasi di balik hidangan tersebut. Nah, lalu di hidangan spesial ini juga di bagian section di bawah tadi, di bawah deskripsi hidangan. Nah, itu terdapat section hidangan spesial. Nah, hidangan spesial itu ya kita melakukan penekanan pada hidangan spesial dengan cara menyoroti hidangan spesial atau hidangan dengan menandai secara khusus di menu. Jadi kita menampilkan secara khusus menu dengan harganya. Ini yang spesial, maksudnya yang spesial yang paling banyak orang pilih gitu ya, atau yang berbeda dari resto-resto yang lain. Nah, kita juga di sini menggunakan ikon atau simbol penanda visual untuk membedakan hidangan tersebut. Nah, di sini ada menjelaskan fasilitas dan galeri. Nah, jadi informasi tentang fasilitas restoran, website dapat membantu pengunjung memahami kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh restoran. Jadi, di sini ada live musik, ada free wifi, you can stay, cafe and resto dengan konsep yang nyaman outdoor gitu ya. Nah, terus tampilkan gambar-gambar galeri foto restoran yang menampilkan suasana, dekorasi, dan hidangan yang menarik. Nah, di sini kita beberapa foto galeri ya tentang suasana di sana, bagaimana aktivitas, dan kalau bisa ada foto-foto yang terupdate. Nah, artikel digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan menu makanan dan dengan lebih detail. Jadi ada di bagian section foto galeri kita menyisipkan juga artikel terkini gitu ya. Jadi di sini kita belum edit, jadi artinya jadi di sini kita sudah ada template-nya. Kita kita tinggal mengisi foto foto uh, untuk artikel yang akan kita muat di sini gitu. Nah, dapat menulis artikel tentang bahan-bahan utama, proses pembuatan hidangan, inspirasi di balik kreativitas, menu atau cerita unik tentang hidangan khusus. Nah, di bagian bawahnya kita menyisipkan ada section yang namanya media sosial. Jadi ketika kita klik Rumah Hayat ini, dia akan langsung uh, mengarahkan ke akun media sosial yaitu TikTok. Nah, jadi ini ada juga beberapa uh, konten atau gambar yang sudah kita sisipkan di TikTok. Nah, dan ini akan juga akan bertambah apabila kita upload di TikTok dan kita melakukan sedikit settingan di sini. Nah, yaitu menampilkan ikon media sosial untuk mengarahkan pengunjung langsung ke profil sosial media restoran, terus menyisipkan aliran atau feed langsung dari media sosial restoran ke dalam website. Nah, ini bagian terakhir dari halaman utama atau homepage itu adalah footer. Jadi kita ada footer, di sini ada beberapa navigasi. Jadi pengunjung nggak perlu scroll-scroll ke atas lagi untuk mendapatkan header gitu ya, untuk mendapatkan halaman halaman yang lain. Jadi di sini juga sudah bisa langsung melakukan klik ataupun dia eh, mengarahkan ke jadi di sini terdapat navigasi juga atau link yang mengarahkan ke menu olahan. Nah, jadi di sini ada beberapa menu olahan ya yang bisa pengunjung langsung ke halaman tersebut. Nah, jadi nggak perlu mencari-cari yang lain dia harus kemana atau kembali lagi pada header yang tadi gitu loh. Nah, untuk menyertakan menu navigasi sekunder di bagian footer ya mencangkup tautan ke halaman-halaman utama untuk situs web seperti home, menu, spasi galeri, tentang kami, kontak, dan kebijakan privasi. Jadi ini benar-benar sudah kita buat secara komplit untuk bagian footer. Nah, bagaimana dengan halaman menunya? Jadi halaman menunya ini terdapat juga pastinya terdapat header ya.
Nah, ini ada menu dan hero section juga yang kita buat di bawah section header. Nah, kita menampilkan judul yang menarik dan foto juga untuk menggambarkan sebuah menu ya. Dan juga terdapat tagline yang menggugah selera seperti temukan hidangan-hidangan yang dapat memanjakan lidah Anda. Nah, dan ini idenya juga ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di halaman menu. Nah, selanjutnya adalah di bawah hero section tadi ada section klasifikasi menu olahan. Jadi kita sebut sini adalah menu olahan satu, itu terdapat di seller, kepiting, seafood. Nah, di sini kita buat foto, makanya bisa memuat semua menu-menu yang ada, gitu ya. Jadi bisa lebih cepat memilih pengunjung web ini. Jadi menambahkan gambar klasifikasi menu dalam desain halaman menu dapat menjadikan ide yang baik. Gambar klasifikasi menu dapat memberikan visualisasi yang jelas tentang hidangan yang ditawarkan dalam setiap kategori menu. Nah, selanjutnya pastinya adalah harga ya. Jadi kita buat keterangan di bawah, kita susun dengan dimulai dari jenis makanan, nama makanan, terus deskripsi singkat tentang nama menu tersebut, terus ada harga gitu ya. Jadi ini tips yang kita gunakan adalah susunan menu dengan tata letak yang terorganisir dan mudah dipahami. Menggunakan kategori atau bagian yang jelas untuk membedakan antara hidangan pembuka, hidangan penutup, hidangan utama, hidangan penutup, minuman, dan sebagainya. Nah, ini yang kedua adalah menu olahan dua. Itu ada makanan tradisional, nasi goreng, additional. Nah, sama seperti section tadi di menu olahan satu, kita klasifikasi seperti ini juga. Nah, dengan cara menyertakan foto-foto kualitas tinggi untuk setiap hidangan yang pastinya menarik dan menggugah selera, akan memperkuat daya tarik visual dan membantu pengunjung membayangkan rasa hidangan. Nah, terus ini sama menu olahan dua dan harganya, dan di sini kita berikan sedikit keterangan, yaitu kita menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca dan ukuran yang nyaman untuk teks menu dan harga. Pastikan kontras dengan teks dan latar belakang cukup untuk memastikan kejelasan. Jadi kita menyusun konsep, uh, kita bisa bilang ini minimalis ya gitu ya. Jadi kita backgroundnya warna putih sehingga lebih mudah untuk dibaca. Nah, untuk menu klasifikasi menu olahan ketiga, klasifikasi menu olahan tiga itu ada sayur, aneka mie, dan bitiau. Nah, sama seperti section sebelumnya, kita juga memberikan tips jika ada hidangan khusus atau spesial yang ingin Anda sorot, berikan penekanan visual pada hidangan tersebut. Begitu. Nah, ini juga harga-harga dari menu olahan, terus terdapat menu minuman juga. Nah, di sini sedikit tips adalah pastikan desain menu responsif sehingga pengunjung dapat dengan nyaman melihat menu dari berbagai perangkat. Jadi ini ada best drink, best coffee 2, best cup 2, dan tea. Nah, jadi ini juga adalah menu minuman dan harga. Nah, ini sedikit tips adalah hindari membuat pengunjung harus mencari-cari harga ya, atau menghubungi restoran untuk mengetahui harga. Jadi ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap dari jenis minuman, nama minuman, dan harganya. Jadi tidak perlu lagi harus mengontak admin hanya untuk menanyakan harga dan ketersediaan makanan tersebut. Nah, di halaman menu juga terdapat footer sama seperti halaman di homepage sebelumnya. Gitu. Jadi ini ada kita menampilkan informasi kontak restoran,
seperti alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Pengunjung dapat dengan mudah menemukan dan menghubungi Anda melalui Twitter. Jadi di sini sudah ada link kontak juga yang kita taruh apabila ingin langsung melakukan kontak dengan admin Rumah Hayati. Nah, yang ketiga, jadi yang ketiga ini ada facility. Jadi ini adalah halaman facility di mana ya sama seperti halaman berikutnya itu ada juga pastinya header dan beberapa dan ada foto yang menggambarkan suasana kafe tersebut. Nah, di sini kita menggunakan gambar yang fasilitas secara jelas dan menarik dalam hero section. Jadi ini ada hero section juga. Temukan berbagai fasilitas yang mampu menambah kesenangan dan kenyamanan Anda di Rumah Hayati. Jadi ini ada kita taruh tagline di bagian bawah sini. Terus kita buatin juga deskripsi dari deskripsi fasilitas di halaman fasilitas. Nah, jadi di sini terdapat deskripsi setelah menyediakan berbagai hidangan yang mampu menjaga lidah Anda, bla bla bla. Nah, terus di sini kita buat deskripsi singkat yang menjelaskan manfaat dan keunikan dari fasilitas tersebut. Gunakan kalimat yang singkat dan kuat untuk mengkomunikasikan nilai tambah yang ditawarkan oleh fasilitas tersebut. Nah, detail fasilitas. Kita juga menambahkan di sini detail fasilitasnya apa gitu. Karena kita sudah berikan tadi deskripsi, maka kita akan memberikan detailnya. Nah, di sini gambaran cover resto dengan semi outdoor, eventscape, yaitu membuat pengunjung mendapatkan experience tempat ibadah, musola, spot foto menarik, live musik, free wifi, dan parking area. Nah, sedikit tambahan untuk identifikasi beberapa fasilitas kunci yang membedakan resto Anda dengan yang lain. Nah, jadi kita expose di sini itu adalah apa yang membedakan dengan resto lain gitu loh. Nah, terdapat juga galeri foto pada halaman fasilitas. Jadi ini menampilkan beberapa tampilan agar bisa terlihat di Rumah Hayati itu seperti apa sih, seperti itu maksudnya. Jadi pastikan untuk memperbarui informasi fasilitas secara teratur dan mencerminkan pemeliharaan atau peningkatan terbaru dari Rumah Hayati bisa dimasukkan dalam foto galeri ini. Nah, untuk footer pastinya juga terdapat pada halaman facility. Jadi ini kita sarankan untuk sertakan tombol kembali ke atas di footer yang memungkinkan pengunjung dengan mudah kembali ke bagian atas halaman dengan sekali klik. Nah, karena di sini kita sudah memberikan semua navigasi atau link yang mengarahkan kemanapun dia mau, jadi kita sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, apabila dia mau kembali ke atas, dia bisa mengklik link home untuk menuju ke atas. Nah, jadi tidak perlu lagi kita mengisi link untuk kembali ke atas karena kita sudah sediakan di sini. Dan apabila untuk website yang nantinya akan dibuat, ya semua itu pilihan ya. Nah, jadi jadi tinggal mengklik link home untuk menuju ke atas. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah halaman news. Halaman news ini juga berisi berita-berita menarik, apakah itu seputar resto Hayati, Rumah Hayati, atau sekitar daerah Rumah Hayati. Nah, di sini ada news, terdapat seperti biasa, itu ada header, hero section, dan sedikit
yang kita sertakan itu adalah tata letak dan desain yang menarik untuk berita. Gunakan gambar yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian pengunjung. Nah, seperti ini. Jadi ini ada foto juga sih sebenarnya yang bisa kita upload sebagai gambaran pada artikel tersebut. Nah, di sini terdapat judul dan read more apabila klik itu terdapat teks. Nah, pilih berita yang relevan dengan industri restoran atau topik yang menarik bagi pengunjung Anda. Misalnya berita tentang tren makanan, rekomendasi, restoran, acara khusus, atau artikel tentang kehidupan kuliner. Tampilkan cuplikan atau ringkasan singkat tentang berita tersebut. Jadi seperti ini ya template-nya. Nah, di halaman news sudah kita buat juga footer dan sebagai masukan, tampilkan informasi hak cipta dan tautan ke halaman legal seperti kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, atau kebijakan cookie. Nah, selanjutnya itu ada kontak. Nah, kontak di sini ya sama seperti yang tadi, idealnya menunjukkan bahwa kita berada di kontak dan terdapat hero section. Hero section. Di sini ada tagline, temukan cara agar Anda dapat selalu terhubung dengan kami. Nah, di sini ada sedikit prinsip yang kita gunakan jika restoran memiliki akun media sosial yang aktif, tambahkan tautan ke profil media sosial di halaman kontak. Nah, seperti ini. Jadi ini ada alamat, ada nomor telepon, dan sosial media. Di sini ada Facebook, TikTok, dan Instagram. Nah, sertakan informasi kontak yang lengkap dan mudah diakses. Untuk di halaman kontak, ini termasuk halaman lengkap, nomor telepon, dan alamat email restoran. Tampilkan peta lokasi restoran Anda di halaman kontak. Sertakan informasi tentang jam operasional restoran di halaman kontak. Nah, di bagian bawah section tadi kontak itu ada reservasi. Jadi kita juga menyisipkan reservasi pada halaman kontak. Nah, jika restoran Anda menerima reservasi atau pemesanan, sertakan instruksi dan tautan yang jelas tentang cara melakukan reservasi atau pemesanan. Nah, ini langsung ke footernya untuk halaman kontak tadi berarti sudah selesai dan bagian akhirnya adalah footer. Nah, di sini sedikit prinsip yang kita gunakan jika memiliki program newsletter atau langganan, sertakan kotak masuk untuk pengunjung masukkan alamat email mereka dan berlangganan. Nah, tapi kita di sini belum melakukan hal tersebut karena keterbatasan waktu ya, begitu. Sekian video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.